Tatung sangat terkenal di beberapa daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu bagaimana sejarah munculnya tatung? For your information, tatung adalah medium yang dirasuki kekuatan supranatural. Dalam bahasa Chinese mereka nyebutnya puishen, yang memiliki arti yang luas. Entah itu roh leluhur, dewa ataupun hantu. Tatung udah ada dari sejak zaman Cina kuno, guys. Tatung paling awal adalah ahli sihir Tao misterius yang dapat mewujudkan keinginan para dewa untuk membimbing kehidupan manusia. Jadi nggak heran kita sering melihat kostum para tatung itu ada simbol Tao Yin yang kayak gini. Popularitas tatung mencapai puncaknya pada masa dinasti Tang. Berarti tatung udah ada sebelum terbentuknya subgrup Hakka yang muncul di era akhir dinasti Song. Kemudian pada masa dinasti Song dan Ming, atraksi tatung mulai menyebar ke masyarakat umum dan menjadi fenomena kepercayaan rakyat. Istilah tatung hanya digunakan di Indonesia, guys. Di negara asalnya, Cina lebih lazim disebut Qiaotong, yang sampai saat ini masih aktif di Cina Selatan, yakni Provinsi Guangdong dan Fujian. Sementara di Taiwan, tatung juga tak kalah terkenal. Tatung di Taiwan disebut Qitong atau Kitang dalam dialek Hokkien. Kenapa tatung bisa muncul dalam peradaban manusia? Alasannya karena nenek moyang kita memiliki keinginan kuat untuk berkomunikasi dengan para dewa dan kesadaran mereka untuk menghilangkan bencana dan mengusir roh jahat. Kesadaran itu tersusun dari berbagai konsep, entah itu baik, buruk, berkah, atau malapetaka. Jadi kalau kalian lihat kenapa ada tatung yang pembawaannya kalem, intelek, dan mulia seperti Shen Xian dan ada juga yang sedikit lebih agresif. Ya balik lagi ke sini, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Kepercayaan masyarakat zaman dulu dengan tatung bermula dari kemampuan mereka mengendalikan dan menguasai alam. Nenek moyang kita percaya bahwa selama para tatung mengetahui metodenya, maka mereka dapat berkomunikasi dengan dewa melalui cara manusia. Kenapa tatung identik dengan aksi kekebalan, misalnya menghantam pedang atau benda tajam lainnya ke tubuh mereka? Itu tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Yang paling lazim sih menusukkan jarum perak atau tembaga ke pipi kayak gini, guys. Di Indonesia sendiri, tatung berbaur dengan baik dengan budaya lokal. Misalnya Dayak yang syarat dengan ilmu kesaktian khas mereka di Pulau Borneo. Ada banyak tatung khas Dayak yang justru dilakoni Tionghoa, sehingga menciptakan akulturasi budaya antara Cina dengan Dayak. Di Cina, keberadaan tatung memunculkan kontroversi sosial. Sebagian orang meyakini atraksi tatung merupakan tindakan tahayul yang seharusnya dilarang. Sementara sebagian lainnya meyakini atraksi tatung adalah bagian dari budaya rakyat yang seharusnya dilindungi. Kalau pendapat pribadi Cemesia, fenomena tatung itu nggak hanya tentang bentuk kepercayaan dan makna budaya yang luar biasa, tapi juga berperan sebagai pendongkrak pariwisata suatu daerah. Melindungi dan mewariskan kepercayaan tradisional terhadap tatung tidak hanya akan membantu melindungi tradisi budaya rakyat, tapi juga membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman budaya. Kalau pendapat kalian gimana, guys? Yuk tulis di kolom komentar.